Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu ada beserta kami. Engkau hadir dalam setiap firman yang kami baca serta renungkan. Maka kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami, sehingga lewat sabda-Mu yang kami renungkan dan hayati, mampukan kami menjadi berkat dan kami selalu berbahagia dan bersuka cita dalam seluruh tugas karya dan pelayanan kami sehari-hari. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Tiap-tiap tahun, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih, hari ini Gereja Universal merayakan peringatan wajib Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria. Perayaan ini biasanya dirayakan sehari setelah Hari Raya Hati Kudus Yesus. Mengapa demikian? Pada umumnya sama seperti ibu dan anak yang mempunyai kemiripan. Gereja mempercayai bahwa Maria memiliki hati yang tulus seperti Yesus. Hati yang menyimpan segala perkara di dalam hatinya dan melaksanakan kehendak Allah. Dalam diri Bunda Maria tergambar juga hati yang tulus mencintai Yesus sejak ia mengandung dari Roh Kudus, melahirkan kanak-kanak Yesus, mendidik Yesus sampai dewasa, berdiri di bawah kakinya, di bawah kaki salibnya sampai menyaksikan kebangkitannya. Cinta dan ketulusan hati inilah yang dapat kita lihat terpancar dalam diri Yesus, sehingga kita dapat memadukan hati Yesus dan hati Maria. Ketulusan hati Maria itu juga ditampakkan dalam perikop Injil yang kita renungkan hari ini. Bersama dengan Yusuf, Maria membimbing kanak-kanak Yesus seturut ajaran tradisi masyarakat Yahudi. Dan demikian, Maria telah mengambil peran bukan hanya sebagai ibu biologis, melainkan juga ibu spiritual bagi anak-anak Yesus. Kekhawatirannya sebagai ibu yang kehilangan anaknya adalah sikap yang sangat wajar. Sebab kita pun tahu ibu mana yang tidak akan khawatir dan gelisah bila mendapati anaknya tidak bersama-sama dengan mereka setelah beberapa hari perjalanan. Di sisi lain, jawaban Yesus juga pasti kurang memuaskan hati Maria yang telah dipenuhi kegelisahan. Meskipun begitu, Maria menyimpan semua di dalam hatinya dan merenungkannya, sebab ia tahu siapa Yesus sejak dalam kandungannya.
Saudara dan saudari terkasih, Maria adalah gambaran orang yang sungguh membiarkan hati dipenuhi dengan kehendak Allah. Ia tidak protes apalagi mengeluh sebab ia tahu rancangan besar Allah terhadap anak-anak Yesus. Hal ini sungguh-sungguh berbanding terbalik dengan kita yang seringkali emosi, marah, mengeluh, bahkan merasa tidak adil saat keinginan kita tidak terpenuhi. Saat keinginan kita tidak sesuai dengan kehendak kita atau kehendak Allah. Maka dari itu melalui perayaan hati tak bernoda Santa Perawan Maria ini, kita kembali diajak untuk memiliki hati seperti Bunda Maria dan memadukannya dengan hati kudus Yesus. Marilah kita juga percaya sama seperti Maria yang percaya bahwa kehendak Allah pasti akan terjadi. Dan kehendak Allah adalah yang terbaik untuk hidup kita. Semoga hati Maria yang tak bernoda doakanlah kami. Ya Allah Bapa kami, Engkau telah menunjukkan betapa besar kasih-Mu kepada manusia. Engkau mengutus Yesus Putramu untuk menyelamatkan kami. Maka kami mohon semoga kami membuka mata dan hati kami sehingga kami juga mampu melihat sesama yang membutuhkan kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian, seluruh tugas karya dan pelayanan kita, niat-niat baik kita untuk menjadi murid-murid Tuhan yang sungguh-sungguh peduli terhadap sesama kita, dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.